Drone DJI, sebuah ciptaan teknologi yang sangat membantu solusi di masa modern ini. Halo, nama saya Erik Nainggolan. Hari ini saya akan mengajarkan kelas kita bagaimana mendigitalkan desa wisata dengan desa yang tanpa atau dengan jangkauan internet. Nah, ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena menjadi penting di saat ini, terutama desa-desa yang saat ini memang lagi susah dan tidak ada jangkauan internet. Mari kita ikuti kelasnya. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak apa menariknya drone tadi? Jadi kita cerita sedikit. Drone ini diciptakan dan sekarang itu sangat populer karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Awal mulanya itu drone ini diciptakan atas gagasan dua orang, satu berbangsa Amerika, satu lagi dari Cina di Hong Kong. Jadi orang yang di Amerika ini adalah seorang penjual real estate, dan di masa itu untuk menjual real estate yang high rise atau apartemen gedung tinggi, mereka harus menggunakan helikopter dan menggunakan biaya yang sangat mahal, 100 sampai 120 dolar per jam untuk menyewa helikopter, dan mereka terbang tinggi-tinggi sampai ke atas dari apartemen gedung-gedung dan mereka syuting, mereka ambil angle-angle video yang menarik untuk memikat calon-calon pembeli, ya. Namun pada suatu saat orang ini melihat di internet, ya, ada alat lah, ya, atau mainan ini yang dibuat oleh seorang mahasiswa di Hong Kong yang bukan helikopter, namun ya itu yang berbentuk drone. Lalu dia menghubungi orang ini dan mereka berkomunikasi. Pada saat itu drone ini belum memiliki fitur fotografi atau video sama sekali. Lalu mereka berkomunikasi, saling bertanya mengenai fitur dan apa yang bisa dilakukan. Pendek cerita, akhirnya mereka berkolaborasi dan drone ini dilengkapi dengan alat foto dan video, dan jadilah drone yang sekarang mendunia, dapat melakukan tugas dan fungsi yang sama bahkan lebih baik dari helikopter di zaman dulu, ya, dengan biaya yang puluhan kali lipat lebih murah, dan bahkan pekerjaan yang dihasilkan bisa lebih baik, lebih berkualitas, dan sekarang kualitas drone sudah menjadi sangat luar biasa. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena inilah inovasi, ya, inilah inovasi, dan pada waktu sebuah inovasi bertemu dengan aplikasi yang bermanfaat, terjadilah efisiensi tingkat dewa, efisiensi yang memberikan hasil yang di atas memuaskan, memberikan penghematan yang sangat banyak dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kira-kira inilah yang kita coba mau lakukan dengan melihat pada apa yang kita miliki banyak di negeri kita ini, negeri yang mempunyai daya pikat banyak terhadap orang-orang dari negara-negara lain karena kita berada di daerah tropis, khatulistiwa, dan kekayaan budaya dan keragaman kita, ya. Kekayaan ini ada di desa-desa, dan kita mau melakukan sesuatu dengan memanfaatkan teknologi dan memikirkan bagaimana caranya untuk bisa melakukan sesuatu walaupun ada kendala yang tidak bisa dapat diselesaikan secara cepat saat ini. Oleh karena itu kita berpikir, dan kelas ini diadakan untuk membahas cara melakukannya, dan sudah dilakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama di kondisi saat ini. Kalau kita bicara mengenai digitalisasi zaman sekarang ini, semua mau berasosiasi dengan digitalisasi. Tapi bagaimana dengan desa?
Kita ngomongin mengenai desa-desa yang banyak tersebar di seluruh Indonesia dan terutama desa-desa yang tidak memiliki jangkauan internet. Nah, sebelum kita mulai, kita harus segar dulu ya. Ada 2 catatan kecil yang saya mau sampaikan. Yang pertama yaitu pelajaran ini menggunakan platform Solvay. Sebenarnya bisa menggunakan platform lain, platform web lain bisa, tapi kita menggunakan Solvay karena di dalamnya ada kurang lebih 45 tools, alat-alat digital yang bisa kita pakai dan akan bermanfaat untuk mensukseskan apa yang coba kita lakukan. Jadi catatan di sini bisa dilihat ya. Kita gunakan platform Solvay. Lalu yang satu lagi adalah peserta ini nanti akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan ya. Jadi itu catatannya. Nah, mengenai digitalisasi, satu hal yang penting yang saya mau sampaikan pertama adalah kita harus melakukan leverage. Kita harus bisa ditemukan di dunia digital. Leverage itu artinya diungkit atau dinaikkan. Kalau kita lihat gambar ini artinya dari tempat yang padat sumpek dan mungkin susah untuk memberikan kita pergerakan, kita harus keluar dari situ. Kita memposisikan dalam hal ini desa kita ini atau kita sebagai driver pelakunya di belakangnya untuk keluar dari kondisi yang tidak bisa kemana-mana. Caranya yang kita lakukan adalah dengan menggunakan teknologi dan sedikit trik memanfaatkan teknologinya. Dan kita harus melakukan leverage ini sekarang, gitu, ya. Teknologi yang digunakan karena kita menggunakan platform Solvay ada 45 jenis teknologi. Karena di luar sana banyak sekali peralatan teknologi yang bisa kita pakai, fitur-fitur, inovasi-inovasi, mungkin ada 150, 200 teknologi di luar sana, tapi nggak semuanya bisa kita pakai. Jadi kita harus pilih. Karena kalau kita mau menggunakan semua, nanti kita bisa kebingungan dan kemungkinan besar kita nggak punya waktu ya untuk menggunakannya. Jadi kita sudah pilih dan dari 45 ini sudah siap pakai. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membangun front end. Nah, front end dari apa sih yang kita omongin ini? Kita membicarakan mengenai front end dari sebuah website. Website adalah sebuah media yang digunakan untuk menampung dan memaparkan informasi digital ke seluruh dunia. Gitu, simpelnya. Nah, website agak berbeda dengan aplikasi. Aplikasi adalah sesuatu yang kita download ke handphone kita. Kalau website itu cukup universal ya, dan teknologinya tidak begitu rumit karena bisa diakses siapa saja tanpa harus melakukan download. Nah, front end ini adalah front end website yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan digitalisasi bagi desa terutama yang tidak mendapatkan jangkauan internet. Kalau kita bicara mengenai usaha atau toko ya tampilan toko depan ya yang akan dikunjungi pembeli dan bisa juga investor. Kalau kita berpikir ke masa depan, kita mau ada kerjasama dengan investor. Kalau kita berpikir usaha, kita mau berpikir bagaimana membesarkan brand, mengekspos atau memaparkan harga, dan memberikan layanan after sales atau support dari kegiatan setelah melakukan penjualan. Jadi itu adalah brand, price, dan after sales. Kalau bahasa Indonesianya kita sebut bertapa. Tapa itu tanda penjualan dan aduan. Ya, nanti kita bisa pelajaran lebih lanjut, tapi yang kita fokuskan hari ini adalah untuk desa. Gitu, teman-teman. Ini adalah salah satu topik yang paling penting. Makanya ada kotak emasnya. Nah, bendanya seperti apa sih? Teknologinya seperti apa? Kita kan selalu ingin lihat ya, ingin merasakan connect dulu nih. Secara visual bentuknya ya seperti ini. Ini adalah inovasi dari yang dihasilkan dari platform Solvay. Di dalam platform ini, dalam website ini ada aset-aset digital yang bisa dilihat di sini dalam bentuk tombol-tombol. Ya, nanti kita akan login langsung ke live site-nya secara langsung, tapi ini adalah tampilannya. Tombol-tombol ini merupakan aset-aset digital. Pasti kita tahu ya arti dari tombol-tombol ini, walaupun tidak ada tulisannya,
Itu salah satu fitur dari platform ini, Simplicity, yaitu tombol home, rumah atau beranda, terus email, tombol Facebook, YouTube, tombol Instagram. Nah, yang bawah ini mungkin nggak semua tahu karena spesifik dari platform ini, yaitu tombol page. Page hampir sama dengan fungsi blog. Blog adalah catatan atau tulisan elektronik di website. Lalu ada tombol grafik. Tombol grafik ini adalah untuk menunjukkan foto-foto grafik. Tapi di platform Solvay, pada waktu kita masuk ke situ nanti ada dua tempat di dalamnya. Yang satu foto galeri, yang satu lagi namanya Washop, yaitu toko online. Bisa kita gunakan untuk memaparkan produk-produk secara spesifik untuk kita jual. Kalau desa sama juga, kita bisa tampilkan produk-produk dari desa. Lalu yang di sebelah kirinya lagi itu ada tombol yang gambar kertas kosong, itu artikel. Artikel seperti namanya adalah untuk menulis artikel. Artikel beda dengan page. Kalau artikel tampil di halaman depan. Ya, nanti kita lihat. Lalu ada business card, yaitu kartu bisnis untuk menunjukkan alamat, nomor telepon, alamat email. Oke. Nah, 3 ini adalah yang berwarna yang bisa kita lihat ini adalah tombol-tombol custom. Dalam hal ini, contoh ini kita ambil ini di connect ke marketplace, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Instant Messenger, yaitu WhatsApp. Nah, kalau kita mau mengconnect ini ke informasi lain, misalnya map peta lokasi desa kita, itu bisa juga kita lakukan. Kalau kita mau menghubungkan ke situs lain juga bisa, misalnya situs Pemda bisa juga. Ya, jadi ini link yang bisa kita gunakan untuk custom, ada 3. Ini adalah harta kita di zaman digital ini. Harta digital, aset, ya. Ini adalah bagian dari perlengkapannya, tapi dalam penggunaannya nanti kita akan lihat ada banyak fitur lain yang terintegrasi di dalamnya. Ini adalah rumah digital kita. Nah, secara simple ada 45 tools digital. Nah, mungkin saya agak menutup ya, jadi saya minggir sedikit. Ini ada 45 tools digital di platform yang kita gunakan untuk mendigitalisasi ini, ya. Saya hanya memberikan beberapa saja karena nanti kita akan langsung masuk ke dalamnya dan melihat fitur-fiturnya. Misalnya di dalam platform ini ada fitur round rotary button. Yang tadi kita lihat itu adalah rotary menu. Jadi menu yang bersifat lingkaran, ya, berbentuk lingkaran. Ada juga ruang kelas di dalam platform kita ini, ada namanya ruang kelas Blitzscale. Blitzscale artinya cepat, masif, dalam waktu singkat. Kenapa? Karena pada waktu kita menggunakan teknologi zaman sekarang, teknologi ini berkembang terus. Untuk mengantisipasi kemampuan kita beradaptasi, di dalamnya ada fasilitas untuk membantu kita belajar. Kita bisa login untuk belajar, mengikuti panduannya, nanti bisa mendapatkan piala, menunjukkan pencapaian kita, atau kita stop dulu, istilahnya kita cancel, lalu kita melakukan pengisian konten back-end untuk tampilan front-end secara manual. Kita akan lanjut nanti ke detail dari semua ini pada waktu kita login secara live di salah satu webnya. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang masuk ke pola pikir digitalisasi tanpa internet. Nah, ini salah satu topik yang paling penting. Ada 2 sebenarnya. Kelas ini difokuskan pada 2 titik. Ini yang pertama. Pertama itu kita harus merubah pola pikir. Ini ada gambar-gambar nih di layar, bisa nebak kali ya. Sudah tahu ini gambar-gambar apa. Yang pertama ini adalah inovasi disruptif yang kita banggakan, Gojek. Gojek adalah karya anak bangsa yang sekarang sudah mendunia, sudah menjadi aplikasi, berevolusi menjadi aplikasi super app. Gojek merupakan karya teknologi yang mendisrupsi atau memotong rangkaian kegiatan konvensional di zaman dahulu dan memperkenalkan metode baru yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Dan akhirnya berdampak sangat baik untuk kehidupan orang banyak, ya. Nah, nanti kita lihat
apa sih yang menjadi persamaan dari eh, aplikasi-aplikasi ini atau teknologi-teknologi ini? Yang berikutnya adalah Uber. Uber adalah aplikasi yang sama tapi bukan dari Indonesia, dari Jerman. Mereka kurang lebih sama, tapi kalau saya secara pribadi bisa melihat bahwa aplikasi ini lebih konservatif, artinya lebih agak kaku sedikit ya, karena mereka menggunakan sistem yang sangat ketat. Salah satunya adalah penggunaan credit card yang pernah dilakukan di Indonesia ya, mereka juga pernah, tapi tidak begitu user friendly kan untuk Indonesia. Nah, kurang lebih teknologinya sama, tapi mereka berkembangnya berbeda ya. Perkembangannya seperti yang Gojek alami sekarang menjadi super apps dengan layanan belanja, antar jemput dan lain-lain, agak berbeda. Nah, ini yang di bawah namanya Airbnb. Airbnb adalah aplikasi yang memberikan layanan membantu pemilik-pemilik eh, rumah atau kos-kosan untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang kosongnya untuk disewakan pada turis atau orang yang suka travel ya dari satu negara ke negara lain. Mereka ini adalah disruptor yang pertama melakukan model ini. Kemudian muncul yang di sebelah kanan yang namanya Oyo. Oyo ini melakukan kurang lebih yang sama dan tapi mereka masih agak baru dan menarget market yang agak berbeda, yaitu ke properti yang lebih lebih resmi ya, misalnya gedung-gedung atau perhotelan yang bisa dimanfaatkan untuk penginapan begitu. Kalau Airbnb ini banyak ke rumah-rumah pribadi gitu. Nah, apa sih yang dimiliki oleh platform-platform disruptor ini yang memiliki persamaan itu apa? Pasti kita tahu persamaannya mereka apa. Karena kalau kita lihat dari Airbnb dan Oyo, kenapa Airbnb sudah ada dan Oyo juga masih bisa masuk dan masih masih bisa menguasai market tertentu, dengan kata lain berhasil juga sukses, karena ada model-model bisnis yang mereka lakukan di dalamnya agak berbeda, dan itu di dunia teknologi dan industri kreatif itu selalu ada. Nah, apa yang menjadi persamaan mereka? Mari kita berpikir, kita pikir baik-baik. Apa yang menjadi persamaan? Yang menjadi persamaannya adalah pola pikir. Para founder-founder, orang-orang di balik semua teknologi melakukan sebuah pemikiran yang unik. Mereka merubah model bisnisnya di mana tanpa harus memiliki aset armada, kalau kita ngomongin Gojek ya, seperti yang kita lihat di layar, tanpa memiliki aset armada, beda dengan taksi zaman dulu ya, taksi A atau taksi B yang warna biru atau yang warna merah, itu memiliki ratusan bahkan ribuan armada kendaraan yang semuanya dimiliki oleh brand itu. Nah, kalau disruptor ini, mereka berubah pola pikir di mana mereka tidak memiliki satupun aset-aset ini, armada ini. Mereka tidak memiliki dan tidak mengeluarkan cost, tapi mereka melakukan pola pikir yang berbeda dengan bekerja sama dengan pemilik-pemilik aset ini, di mana pemilik-pemilik aset ini adalah individual-individual yang tidak terhubung satu sama lain, ya. Seperti kita lihat di sini dari aplikasi yang mereka buat, flow dari proses bisnis ini berjalan, penggunanya melakukan pengorderan dan Gojek melakukan komunikasi dan integrasi sedemikian rupa dengan pemilik-pemilik aset ini, driver motor ini, dan mereka jumlahnya banyak sampai jutaan unit motor individual, tapi tidak satu pun adalah aset milik dari Gojek ya, cuma mereka bekerja sama. Jadi dengan begitu Gojek tetap bisa melakukan fungsinya mengantarkan makanan ya, membelikan makanan kepada orang yang memesan melalui aplikasi ini ya. Ini kenapa saya ambil contohnya makanan, karena ini sudah pada level berikutnya lagi setelah dari inisiasi awal di mana mereka awalnya adalah untuk mengantar orang ya. Itulah makanya namanya Gojek, dari pangkalan
ojek, ya. Itu menunjukkan bahwa teknologi selalu berubah dan ini adalah salah satu evolusi mereka dan sudah merambah lagi ke model-model bisnis yang lain. Tapi intinya yang kita mau lihat di sini adalah bahwa dengan merubah pola pikir, ya, dengan merubah pola pikir kita bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu malah dengan cost efektif yang lebih bagus, malah dengan kecepatan yang lebih baik dan lain sebagainya. Ini sudah merupakan contoh yang nyata ya dan kita gunakan setiap hari. Nah, kita lihat negara kita dari luar angkasa ya. Ini bola bumi, Indonesia terletak di garis khatulistiwa, ekuator ya. Dan semua orang tahu bahwa ekuator adalah bagian dunia yang sangat strategis dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Kenapa? Karena sepanjang tahun itu iklimnya sangat ramah pada manusia, ya, tropis, tidak ada dingin yang sangat ekstrim dan tidak ada panas yang sangat ekstrim. Nah, kita juga tahu di zaman sekarang ini interconnectivity atau jaringan internet mencapai seluruh bangsa-bangsa di dunia, ya. Saat ini tapi di negara kita, unfortunately, sayangnya masih kota-kota besar yang mendapatkan interconnectivity ini, seperti Jakarta, Bandung ya, Medan, kota-kota besar lah, Balikpapan karena kita memiliki banyak pulau, Makassar di Sulawesi, Sorong di Papua, Bali apalagi, dan sangat padat demand interkonektivitas internet mereka. Dan ini yang terakhir adalah si titik merah. Si titik merah ini di Papua di suatu tempat dan dia tidak memiliki konektivitas. Nama tempatnya adalah Caracas. Saya mengambil contoh sebuah tempat di Papua yang namanya pulau kecil namanya Pulau Caracas. Titik merah ini kalau lihat di gambar, kota-kota besar tadi semua memiliki internet connectivity yang sudah terjangkau, sudah terbentuk dengan baik kota-kota besar tadi ya. Saya gambarkan di sini secara simple aja ya. Konektivitas internet sebenarnya lebih rumit dari ini, tidak langsung seperti ini kita terkonek ke satelit ya, tapi untuk kelas kita ambil contoh seperti ini. Jadi di gambar ini ada titik-titik yang tidak ada konektivitasnya ke teknologi internet ya. Ini ada banyak kalau kita lihat di gambar ini ada banyak di Pulau Papua, di Sumatera, di Jawa banyak juga, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku tuh ya. Nusa Tenggara situ, di Merauke di bawah. Banyak itu titik-titik merah-merah yang tidak ada garisnya, itu adalah daerah-daerah yang tidak memiliki interconnectivity ini. Nah, kota yang tadi kita ambil sebagai contoh ini titik-titiknya putus-putus yang kita mau pelajari, kita mau bahas. Ini kita anggap adalah sebuah desa yang tidak memiliki interconnectivity internet. Tapi daerah-daerah di sekitarnya itu misalnya contohnya Jayapura itu memiliki internet konektivitas. Mungkin ada juga lebih dekat ya distrik-distrik kabupaten begitu. Nah, sementara desa Caracas ini tidak memiliki interconnectivity internet ya. Tidak ada, nada. Kasihan kan? Nah, kalau di dunia kita lihat negara-negara besar seperti Rusia, Cina, negara tetangga kita Filipina, Thailand, tetangga kita di sebelah selatan ya, Australia, lalu jauh ke barat Amerika, India, semuanya sudah memiliki interconnectivity ke internet ya. Nah, kalau kita bicara desa dan pariwisata, pasti kita ingin tempat kita yang strategis ini dikunjungi sama pelancong atau target pariwisata lokal atau internasional dari negara-negara ini ya. Cuma kalau mereka tidak mengetahui keberadaan dari tempat-tempat ini ya, keinginan ini tidak bisa terjadi.
ya. Orang-orang ini tidak akan memiliki keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat ini, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah seperti yang digambar ini. Pada waktu mereka terkonek ke internet untuk menemukan tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi, seperti tadi kita bahas di negara kita sebagai negara tropis, banyak sekali hal-hal yang ingin mereka lihat karena mereka akan mencoba pada musim-musim tertentu meninggalkan negara-negaranya loh. Dia bisa mencari iklim yang lebih lebih friendly, lebih ramah, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, yaitu tropis. Kita beruntung sekali, ya. Tropis juga identik dengan tanah yang subur, buah-buahan yang bermacam beragam, dan apalagi negara kita, negara ribuan kepulauan, kita punya kekayaan adat yang banyak. Ah, jadi misalnya kita ambil tadi contoh Pulau Karaka itu, kalau eh, sebuah pulau itu pasti memiliki keunikan. Contohnya budaya, tarian, cara berpakaian, ya, itu ada di sana. Apalagi yang ada, misalnya binatang, flora dan fauna. Flora fauna yang baru ditemukan di zaman modern, belum pernah ditemukan sebelumnya di belahan dunia lainnya, itu menjadi daya tarik tertentu. Bukan hanya untuk wisatawan, tapi untuk ilmuwan, untuk lembaga-lembaga research, lembaga-lembaga alam, ya. Lalu kebudayaan, ya, gaya hidup, rumah, cara mereka berinteraksi satu sama lain, kebudayaan mereka saat ini yang masih merefleksikan kebudayaan zaman batu, itu menjadi suatu juga yang menjadi daya tarik untuk orang-orang dari mancanegara atau lokal Indonesia sekalipun. Lalu hewan-hewan, ya, hewan-hewan yang langka di daerah Papua, Sorong, dekat Raja Ampat, banyak sekali dilihat oleh wisatawan, hiu-hiu macan tutul yang besar, ya, menghampiri nelayan-nelayan di sana atau kapal-kapal pesiar yang lalu lalang di daerah itu. Tapi kita tahu bahwa hewan-hewan ini kan bukan cuma ada di daerah-daerah yang populer atau ramai dengan turis itu. Mungkin justru lebih banyak di daerah-daerah yang terpencil. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan ini kepada mereka kalau tidak bisa ditemukan, ya? Nah, kenapa ya? Kenapa sih mereka tidak bisa ditemukan? Ada dua hal. Yang pertama itu karena tidak ada interkoneksi ke internet. Kita ngomongin desa-desa yang bertahun-tahun nungguin ini tower dibangun nih, dana turun ngucur, surat sudah diluncurkan, aplikasi meeting, dan masih menunggu sudah bertahun-tahun ini infrastruktur ini belum dibangun-bangun. Tapi di daerah yang sama, walaupun mereka terpencil, mungkin beberapa kilometer di daerah distrik atau di kabupaten ada koneksi internet, di mana di sana ada perwakilan Pemda, seperti itu, ya. Nah, ini permasalahan pertama yang bisa kita pecahkan dengan solusi, yaitu dengan menggunakan akses internet terdekat. Yaitu di tempat yang tadi saya bilang, identifikasi dulu lokasi terdekat mana sih yang ada internet connectivity yang tidak harus terlalu canggih, tapi cukup lah. Tidak harus terlalu cepat, tapi cukup memadai untuk mengupload data-data gambar dan video, ya. Jadi itulah solusi pertama. Karena di desa yang kita mau digitalkan ini tidak ada konektivitas internet. Nah, bagaimana caranya untuk bisa sampai melakukan transformasi ini? Dengan mengumpulkan data dan membawa data-data ini secara fisik. Karena memang tidak ada internet, pada saat ada individual atau perwakilan dari desa yang pergi ke desa itu yang ada internetnya, atau kabupaten itu di mana ada perwakilan desa itu, untuk bisa menyampaikan informasi digital, konten dari desa yang dimiliki, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang harus dilakukan adalah bagaimana mengidentifikasi apa yang mau kita digitalkan. Seperti contoh yang tadi disebutkan adalah apakah itu budaya, apakah itu flora atau fauna, atau hal-hal unik lain yang kita bisa
teridentifikasi sebagai objek wisata gitu. Jadi dua hal ini kita harus lakukan. Pertama dari konektivitas, mencari solusi terhadap tidak adanya internet connectivity. Tadi sudah satu. Yang kedua adalah bagaimana merubah apa yang ada di desa itu sebagai kekayaan wisata atau objek wisata menjadi bentuk elektronik, ya. Dua hal ini harus kita lakukan. Nah, dengan demikian, pada waktu kita sudah berhasil melakukan kedua hal ini, terjadi suatu fenomena. Fenomenanya itu biasa-biasa aja sih, tapi kalau kita pikir dampaknya ini akan membuat cukup membahagiakan, cukup exciting gitu. Oh, bisa juga ya ternyata. Kenapa kita tidak lakukan ini dari 15 tahun lalu? Yaitu pada waktu kita berhasil mendigitalkan konten dari desa ini dan membawa ke tempat yang ada internet konektivitas, dan ini dia kata kuncinya, bisa menaikkan konten ini ke ranah digital, yaitu media website. Kita sudah melakukan suatu transformasi digital. Kalau kita lihat di gambar ini, ya, di titik hijau tadi desa yang tidak ada konektivitas itu kita transformasi konten di dalamnya ke dalam bentuk elektronik dan kita bawa ke kota atau desa terdekat yang memiliki internet connectivity. Dengan demikian, apapun yang kita tidak bisa sampaikan langsung dari lokasi desanya bisa kita paparkan secara global ke seluruh dunia melalui tempat yang memiliki internet connectivity. Nah, ini teman-teman nangkap nih kira-kira kan? Pasti sudah nangkap nih. Oh, ternyata caranya itu simple-simple aja, ya. Bukannya kita nggak secara literal memerlukan internet, tapi kita menggunakan internet dari tempat lain gitu. Tapi tetap desa kita nggak mempunyai internet konektivitas. Ini sama saja kan ya? Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini, apa yang tadi kita lakukan adalah namanya kita melakukan transformasi. Nah, kalau langkah ini tidak dilakukan, tidak akan pernah terjadi perubahan disruptif ini. Kita melakukan transformasi untuk mencapai tujuan kita mendigitalkan desa ini nggak akan terjadi. Jadi konten elektronik dari tempat tak terjangkau internet kita bawa ke tempat yang terjangkau. Ya, ini sangat harafiah karena dilakukan memang benar-benar di bawah. Ini merupakan kunci emasnya di sini. Dengan melakukan itu, kita sudah melakukan langkah yang cukup besar terhadap desa ini, terhadap orang-orang di dalamnya, bahkan kedepannya mungkin terhadap UKM di dalamnya, pelaku-pelaku usahanya, dan akhirnya ke masa depan dari desa ini, ya. Nah, sekarang kita mau lihat, ya, persyaratan desa wisata itu seperti apa? Karena yang kita bahas ini topiknya khusus, yaitu mendigitalkan desa untuk menjadi desa wisata. Nah, menurut Ibu ini ya, Ibu Dr. Fitria Aryani, APAR PGDIP MSc, gelarnya banyak, pengamat pariwisata sekaligus pendiri Binus University Cultural dan Tourism Research, ada 3 persyaratan ya yang kita dapat baca dari beliau punya paperwork hasil research ya. Yang pertamanya itu adalah adanya objek wisata yang memiliki nilai dan potensi gitu. Nah, kita harus tahu nih objek wisata ini di desa kita ini ada atau tidak dan harus memiliki nilai potensi. Apakah kita bisa melakukan penilaian ini? Menurut saya sih nggak susah ya. Tapi kalau umpamanya kita ragu, kita selalu bisa berembuk dengan teman-teman satu desa, apalagi orang-orang yang dituakan ya. Apa sih yang kita hargai di tempat ini, dan kemudian kita bisa juga berkomunikasi dengan dunia luar di luar dari desa ini. Apakah itu mereka anggap suatu objek wisata atau tidak? Tapi yang uniknya baru-baru ini salah satu dari Menteri Kebanggaan kita, seperti yang kita lihat di sini, Pak Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, baru saja melakukan
hal ini, yaitu mengidentifikasi objek wisata. Ini dilakukan agak jauh dari tempat yang kita ambil contoh tadi, ini dilakukan di Sumatera Utara, tepatnya di Danau Toba, ya. Nah, kalau ada, kejadian seperti ini wah enak sekali ya, apalagi dia seorang menteri, kompetensinya, sudah sangat tidak diragukan lagi ya. Ini kita lihat di foto ini, sudah sangat jelas ya kenapa dia mengidentifikasi tempat ini sebagai objek wisata, karena, tempat ini adalah tempat yang pemandangannya luar biasa, sebuah rumah makan sederhana di pinggir Danau Toba, ya. Warung makan ini namanya Adiana Lombok. Pasti kalau kita Google mungkin ada juga teman-teman yang lihat di berita ya. Memang luar biasa pemandangannya. Nah, hal kedua yang menjadi persyaratan sebuah desa untuk diidentifikasi menjadi objek wisata adalah adanya lembaga swasta maupun pemerintah yang mendukung dan mengidentifikasi objek wisata. Nah, seperti yang tadi ya, kebetulan beliau juga seorang menteri, yaitu bagian dari pemerintahan, sudah melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita sebagai warga desa ini uh, sudah merasa, wah ini adalah sebuah objek wisata, kita patut berkomunikasi dan berdialog dengan uh, lembaga swasta, yang penting lembaga atau pemerintahan yang juga memberikan pendapat yang sama, ya. Oh iya benar, berarti ada hal-hal yang mendapatkan persepsi yang sama. Ini memang pemandangan yang tidak eh, tidak lumrah dan tidak umum, bisa dilihat dimanapun, dan ini adalah pemandangan yang sangat spektakuler, bisa memberikan nilai pada orang-orang yang melihat tempat ini, ya. Jadi kalau dari cerita tadi Pak Menteri ini, Pak Menteri Sandiaga Uno ini, beliau, saya ambil ini cuplikan dari salah satu laman digital berita ya. Dia menyampaikan eh, dalam petikan, nah pengembangannya harus integratif, makanya saya mengajak kolaborasi 8 bupati di 8 kabupaten yang ikut mengelola potensi yang ada di Danau Toba, tugasnya. Ya, ini saya petik langsung dari situs berita online. Jadi pada waktu dia melakukan ini, dia melakukan sebenarnya hal yang sama dengan poin kedua ini. Kita harus melakukan cross check. Kita melakukan cross check apakah layak ini kita anggap sebagai suatu objek wisata dengan lembaga, ya. Yang ketiga, ada keterlibatan masyarakat dalam memelihara dan menghargai dan melestarikan juga objek wisata ini. Jadi kalau masyarakatnya sendiri sudah memiliki suatu penilaian khusus terhadap uh, objek wisata ini, apakah itu misalnya air terjun, apakah itu tempat, apakah itu hewan, apakah itu prasasti ya, macam-macam ya, atau pohon misalnya, uh, otomatis ini merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk menentukan uh, syarat objek wisata yang layak gitu. Nah, kalau kita mengambil tetap dari contoh ini, kalau dari tempat yang dikunjungi Pak Menteri ini, Adian Nalambok namanya, ini ada gambar cuplikan dari papannya, papan nama warungnya ini di Desa Meat, Sumatera Utara. Dalam informasi ini disampaikan bahwa mereka sudah melakukan kegiatan ini sejak tahun 1971. Dan ini adalah generasi kedua yang menjalankan rumah makan ini di situ. Berarti apa? Berarti masyarakatnya sudah terlibat. Ya, kita tahulah masyarakat di negeri kita ini ya, kalau umpamanya sesuatu tempat ini mungkin mengganggu atau merupakan sesuatu yang tidak memberikan nilai positif bagi suatu desa tertentu, mungkin nggak akan lama bisa bertahan ya. Tapi karena memiliki nilai, berarti masyarakat ini berpartisipasi untuk melestarikan dan memeliharanya sejak tahun 71 sampai sekarang ya. Jadi ini sudah tidak diragukan lagi, merupakan objek wisata. Nah, kalau kita sudah memenuhi 3 kriteria ini, kita seharusnya sudah bisa dengan nyaman ya, berbesar hati, wah kita punya objek wisata. Mudah-mudahan semua desa di negeri kita ada 80.000 desa, ya, memiliki tempat-tempat seperti ini ya. Nah,
kalau kita sudah mengidentifikasi sebuah objek wisata, kembali lagi kita ke aspek teknis dari teknologi yang kita bahas dari awal, ya. Saat ini adalah salah satu era di mana terjadi fenomena digitalisasi yang sangat masif, ya. Di layar bisa kita lihat, bila kita memiliki sebuah brand, sebuah logo, ya, kita bisa mengasosiasikan brand atau logo atau dalam hal ini objek wisata dari desa yang kita bahas, kita bisa asosiasikan dan integrasikan dengan alat-alat digital. Alat-alat digital ini tidak asing lagi buat kita. Mungkin ada satu dua yang masih belum familiar, tapi di sini kita lihat ada Facebook, ada Twitter, ada Bukalapak, ada Instagram, LinkedIn, YouTube, Tokopedia, dan Instant Messenger, WhatsApp. Jadi tergantung tujuannya dan kita bisa memilih aplikasinya, ya. Mungkin untuk desa Bukalapak platform ini bisa atau tidak, ya, tergantung apa yang kita mau lakukan di sana. Saat ini adalah pertama dalam sejarah kita dapat memviralkan sebuah konten yang sama potensi persebarannya dengan perusahaan media atau berita raksasa sekalipun, ya. Jadi ini adalah titik penting di zaman modern di mana power itu ada di tangan kita seperti layaknya kita perusahaan raksasa media loh, ya. Karena kita bisa menggunakan kurang lebih 20 channel digital gratis di dunia ini saat ini. Kurang lebih ada 20. Kita mungkin nggak memakai itu secara masif dan rutin selalu, ya, 20, mungkin kita kurang lebih setengahnya lah, atau mungkin nggak nyampe setengahnya di Indonesia. Tapi untuk informasi saja itu faktanya yang ada, ya. Ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang inovatif yang membantu dan bersifat seperti pola pikir yang tadi kita bahas. Kita berpikir seperti aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh orang-orang kreatif dan founder-founder yang luar biasa tadi, ya, seperti Gojek dan lain-lain. Nah, hal berikut yang harus dilakukan adalah mentransformasi informasi objek wisata menjadi konten digital. Tadi sempat saya bahas sedikit, konten itu yang dimaksud adalah apa sih informasi yang ada di dalam suatu tempat di desa yang kita maksudkan. Jadi karena informasi ini tidak diketahui oleh banyak orang atau orang dari belahan dunia lain, maka proses ini harus dilakukan. Dengan demikian mereka juga bisa menikmati informasi ini. Cara pertama adalah dengan digitalisasi visual, tipografi atau tulisan. Kita pasti semua sudah tahu, ya, saya ngambil contoh di sini dari situs Menparekraf malah, ya. Tulisan itu adalah ungkapan mengenai apapun yang ada di sebuah daerah atau desa dalam bentuk cerita atau dalam bentuk tulisan, dalam tulisan ilmiah atau dalam bentuk apapun, ya, bisa juga dalam bentuk syair mungkin, ya, atas keindahan suatu daerah. Kita semua sudah tahu yang dimaksud dengan tulisan. Lalu transformasi berikutnya adalah digitalisasi visual dengan fotografi, ya, dengan foto. Ya, siapa sih yang nggak ngerti foto hari gini, ya, sedikit-sedikit foto. Baru mau pakai baju dari rumah aja sudah foto, baru selesai berdandan sudah foto, lagi berdandan aja di foto, keluar rumah udah foto, semuanya foto. Nah, di sini saya ambil contoh dari yang kita ambil tadi di desa Meat tadi, warung makan di pinggir Danau Toba itu diambil foto yang sedapat mungkin menunjukkan apa sih yang bisa dinikmati orang lain kalau melihat atau datang ke tempat ini, ya. Di sini kita bisa lihat orang ini bisa duduk, ya, di sini adalah warung atau restoran kecil, ya, makan, bersantai, beristirahat sambil mengarah ke
paparan Danau Toba dan tekstur pegunungannya yang indah sekali itu sambil beristirahat dan makan. Nah, itu adalah transformasi ke dalam bentuk digital fotografi. Nah, yang berikutnya adalah transformasi dengan videografi. Saya yakin juga semua orang sudah tahu ya dengan yang dimaksud dengan video, foto dan video 11-12 istilahnya. Tapi video ini lebih berat, memerlukan data yang banyak karena berbentuk animasi. Permisi. Karena berbentuk animasi. Nah, di sini saya ada link video. Saya akan buka sedikit cuma untuk memastikan mungkin ada teman-teman ya mungkin nggak mungkin ya seperti itu, tapi mungkin ada teman-teman yang belum melihat channel YouTube mungkin ya. Kita akses sekarang. Nah, ini kebetulan adalah cerita video. Tidak terjadwal, kita melihat ada satu spot namanya Adian Nalambok, warung milik warga yang memiliki view menurut saya sangat-sangat fenomenal dan spektakuler, kata Gus Ipang. Nah, keindahan alam menurut saya ini ciptaan Tuhan yang perlu kita lestarikan. Ekosistem pariwisata berbasis keindahan tapi juga memiliki keberlanjutan. Lingkungan kita harus jaga, lestarikan, dan harus kita dukung pariwisata. Nah, itu tadi cuplikannya. Jadi menarik sekali ya, karena pada waktu kita lakukan kelas ini beberapa waktu yang lalu, tidak lama, ini juga dilakukan oleh Menteri kita Pak Sandiaga Uno, di mana dia juga mengidentifikasi dan sebenarnya melakukan juga salah satu transformasi, yaitu transformasi digital. Saya nggak tahu itu channelnya siapa yang punya, tapi itu adalah bentuk dari transformasi digital. Berbicara di dalam konten video itu menunjukkan apa sih yang kita mau sampaikan, mana keindahannya, seperti apa, kenapa besar, kenapa megah, kenapa dibicarakan gitu ya. Berikutnya adalah transformasi digitalisasi audio dengan rekaman audio ya, jadi dengan suara. Nah, ini salah satu yang saat ini baru mulai terjadi. Kenapa? Karena kita baru melalui sebuah fase di mana selama ini masyarakat kita tuh di seluruh dunia juga termasuk Indonesia ya, terjadi suatu proses menanjak untuk menggunakan media-media modern sampai ke tadi video YouTube. Namun grafiknya sudah mulai turun tadi. Jadi sudah mulai turun, dari naik begini sudah mulai turun atau melandai. Karena apa? Karena video itu memerlukan biaya yang tinggi, memerlukan teknologi yang cukup berat, yaitu kuota internet, gadget yang cukup memadai untuk bisa dinikmati. Tapi setelah fenomena ini agak melandai, orang sekarang sudah mulai berpikir ke arah yang lebih praktis, yaitu mendengarkan saja daripada harus mendengarkan dan melihat, yaitu teknologi audio. Nah, ini adalah bagian yang saya mau tunjukkan bagaimana kita bisa lakukan, bisa kita implementasikan di platform Solvay ini ya, untuk desa-desa. Jadi itu adalah 4 dari transformasi yang kita bisa lakukan untuk merubah informasi dari desa menjadi sesuatu yang bisa dipaparkan ke ranah global menggunakan teknologi internet. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini, kita ambil contoh untuk transformasi yang pertama, yaitu tulisan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, dan ini harus kita lakukan pada semua transformasi yang kita bicarakan tadi. Ini yang saya ambil contoh adalah transformasi
tipografi atau tulisan. Seninya ada. Kalau dari sini contohnya yang saya mau tunjukkan adalah kita harus menuliskan, membuat konten tulisan ini berhubungan dengan tren saat ini. Ya sayangnya saat ini yang sekarang bukan tren, yang lagi viral adalah kondisi pandemi ya, kondisi pandemi di mana kita dihadapkan setiap hari dengan bagaimana menjalankan kehidupan ini di tengah tantangan bahayanya pandemi. Bagaimana kita bisa menghubungkan tulisan ini supaya berhubungan dengan apa yang lagi viral saat ini itu penting. Kenapa? Karena hampir semua orang saat ini berpikir dan terpengaruh dengan topik ini. Jadi kalau kita ngomongin pandemi, kalau kita ngomongin corona, kalau kita ngomongin virus, kalau kita ngomongin suatu subjek yang sedang menjadi tren, lebih mudah untuk menarik daya tarik orang untuk membacanya. Jadi itu caranya, salah satu caranya. Lalu kita juga bisa menulis artikel yang baru kita bisa menulis artikel yang berhubungan dengan produk kita atau jasa kita atau objek wisata kita. Begitu ya. Jadi ini adalah seninya kita mentransformasi informasi mentah yang kita miliki dari desa kita itu untuk dengan mudah di-engage. Di-engage artinya dikonsumsi, dibaca, dinikmati oleh orang-orang yang akan melihat ini. Oke. Lalu setelah kita bisa lakukan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus manfaatkan channel-channel yang tadi kita bahas. Era ini adalah era yang sangat viral, era yang sangat memberikan kita kesempatan yang sama dengan perusahaan-perusahaan raksasa untuk bisa memaparkan informasi yang kita miliki dengan satu tekan tombol. Kita salurkan melewat channel-channel yang populer. Dalam hal ini di negeri kita ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instant Messenger, WhatsApp, dan yang terakhir baru adalah audio tadi, Spotify atau podcast ya. Nah, ini kita akan bahas di depan nanti implementasi dan praktiknya langsung. Nah, satu lagi yang juga sedang berkembang. Nah, itulah teknologi selalu berkembang ya. Ini mungkin saya agak menutup sedikit ya. Live streaming ya, live streaming. Di sebelah kiri bawah ini yaitu artikel atau video yang direkam itu memakan waktu dan energi pada waktu kita melakukan transformasi atau menciptakannya ya. Tapi kalau kita melakukan live streaming di website kita ini atau di platform yang membantu kita melakukan live streaming, itu kita bisa lakukan dengan instan. Itu yang pertama. Jadi instan artinya live, langsung dinikmati, tidak ada rekaman dan lain-lain. Yang kedua, interaktif. Kita langsung bisa berkomunikasi dengan audiens yang melihat kita. Dengan catatan mereka bisa tiba juga di teknologi yang sama yang kita gunakan, ya. Lalu kelebihan dari live streaming itu adalah genuine atau asli, nggak direka-reka. Kenapa? Karena live, langsung kelihatan. Kalau kita mau menunjukkan sesuatu dengan foto masih bisa dimanipulasi ya. Sekarang orang bisa manipulasi apa saja lah menggunakan software, misalnya software gambar Photoshop atau bahkan video ya. Tapi kalau live, orang bisa langsung melihat, wow, ini langsung dari lokasi. Kita bisa lihat air terjunnya, tingginya sangat dahsyat, terus suaranya sangat bergemuruh dan pemandangannya sangat bagus. Itu live, nggak ada yang bisa dimodifikasi. Jadi ini merupakan suatu channel teknologi satu lagi yang akan sangat berpengaruh ke depannya dalam kita melakukan. Kita perlu mengidentifikasi hal-hal ini. Karena apa? Karena semakin cepat kita beradaptasi, semakin cepat kita bisa mencapai tujuan kita untuk memviralkan atau menyampaikan konten digital kita ke seluruh dunia, ya. Dan akhirnya at the end of the day, akhirnya bisa terjadi konversi. Konversi adalah terjadi apa yang kita inginkan, apakah itu pembelian, apakah itu kunjungan, pembelian tiket,
wisatawan yang datang. Nah, nanti kita juga akan bahas di masa pandemik ini terjadi eh, minat untuk booking ya, untuk booking dulu karena masih pandemik, mereka booking dulu, pesen tiket atau booking kamar atau eh, apa jatah untuk hadir kapan mau berkunjung. Atau satu lagi yang menarik yang bisa dilakukan adalah kalau kita bisa beradaptasi sejauh ini memberikan virtual tour ya pada objek wisata yang kita mau kenalkan ke seluruh dunia. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat relevan, sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat menurut saya sangat efektif untuk dilakukan terutama di masa sekarang. Kenapa? Karena sampai di tengah kondisi pandemi seperti ini orang tetap ingin berwisata tapi tidak bisa. Hanya satu jalan keluar yang bisa mengakomodir ini yaitu virtual tourism. Jadi wisata yang dilakukan melalui media online atau lewat HP atau komputer dari rumah ya. Jadi itu adalah manfaat-manfaat yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan dengan kelas ini banyak terjadi perubahan pola pikir yang memberikan kita udara segar ya dalam kita melalui hari-hari kita di masa yang tidak biasa ini gitu ya. Jadi kalau di dalam platform Solvay ini adalah contoh di mana live streamingnya bisa dilakukan di yang namanya placeholder 1 atau box halaman depan yang paling depan, kita bisa munculkan live streaming di sana. Jadi pada waktu pengunjung datang, mereka langsung bisa menikmati video streaming live langsung dari kita. Apakah kita itu mempromosikan tempat wisata atau produk. Nah, ini muncul lagi nih, ada kotak emasnya. Ini adalah salah satu lagi slide bagian terpenting. Ingat baik-baik, screen capture, dan jadikan pedoman ke depannya. Karena aspek teknologi ini masih sangat baru dan masih sangat luas potensinya dan akan berkembang sangat banyak ke depannya. Nah, ini adalah tampilannya ya teman-teman dari web usaha buatan platform Solvay ya. Jadi dengan menggunakan web buatan Solvay ini kita bisa login kapan saja, baik lewat handphone, smartphone ya, atau lewat PC atau laptop di rumah atau di kantor ya. Kita akan login dan kita akan menambahkan tadi konten digital dalam proses transformasi tadi yang belum ada, contohnya yaitu menambahkan konten audio. Ayo kita coba sama-sama ya. Kita langsung ke platformnya. Sekarang kita akan melakukan salah satu bagian dari transformasi konten tadi ya. Dan yang kita lakukan ini adalah yang nomor 4, audio. Yang audio ya teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini layar handphone ya, bisa bayangin handphone masing-masing. Ini handphone saya dan apa yang kita lakukan adalah kita membuat informasi audio suara dengan aplikasi. Nah, saya mau jelaskan sedikit cara kerjanya. Ini namanya podcast ya. Podcast itu istilah yang pertama dikeluarkan oleh Apple dan sekarang sudah menjadi istilah umum untuk jenis teknologi audio. Nah, di industri podcast ini ada banyak aplikasi. Yang kita akan gunakan sekarang itu aplikasinya. Nanti kita akan publish ke ranah umum itu teknologi terakhirnya aplikasinya namanya Spotify. Aplikasi terakhirnya nanti namanya Spotify. Kita tidak pakai teknologinya Apple atau podcast. Kita pakai Spotify. Pasti tahu ya, pernah dengar. Nah, ini dia teknologinya ya. Namanya Spotify dan ada satu lagi yang kita akan pakai juga, namanya aplikasinya namanya Anchor
yang di sebelahnya. Nih, ada di layar ya. Yang Anchor ini adalah aplikasi untuk membuat, ini istilahnya dapurnya. Kita buat file audionya pakai Anchor. Nah, setelah kita selesai buat Anchor, baru filenya ini kita publikasikan di istilahnya korannya. Korannya adalah Spotify. Jadi, untuk melakukan ini, Anchor ini harus kita link ke Spotify. Tapi karena terbatasnya waktu, mungkin nanti teman-teman harus kontak kita bisa ya, tim Solvay bisa, atau nanti search di Google, di YouTube maksud saya, bagaimana sih cara mengkoneksi account Anchor kita dengan Spotify. Nah, nanti kalau sudah berhasil, kita buat file rekaman kita, yaitu dalam hal ini kita bicarakan mengenai objek wisata di desa kita, ya. Nah, kalau kedepannya udah ready, kita lakukan dalam bahasa Inggris supaya bisa dinikmati teman-teman mancanegara. Dan ini merupakan salah satu tren di mana mereka lebih senang mendengarkan podcast nih sekarang. Mudah, bisa sambil nyetir, sambil beraktivitas, tidak harus dilihat. Nah, seperti saya bilang tadi, kita buat filenya itu di Anchor. Kenapa Anchor? Karena Anchor ini salah satu yang paling mudah menggunakannya, free juga, dan fiturnya bagus. Ya, salah satu fitur yang bagusnya adalah pada waktu kita buat rekaman dengan mudah, bisa dia tambahkan musik pembuka dan intro dan musik penutup di bagian akhir. Musiknya juga banyak pilihannya, bagus-bagus, dan langsung di mereka aplikasinya yang pasang. Nah, jadi setelah kita lakukan itu, kita rekam, aplikasi ini akan pasang intro musik di awal sama akhirnya, kita yang pilih. Setelah ready, kita tekan publish. Publish artinya publikasikan. Nah, kalau kita sudah lakukan konektivitas, kita punya account Anchor dengan Spotify dengan baik, waktu kita publikasikan, kita file audio kita sudah tampil di account kita di Spotify. Nah, Spotify inilah yang diakses jutaan orang dari seluruh dunia. Mereka follow seperti kita follow YouTube channel, seperti kita follow individu di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Mereka follow dan akan ada notifikasi kalau mereka follow, desa Karaka atau desa Meat tadi, tempat warung tadi di pinggir Toba itu baru memposting file audio baru. Mari kita dengar gitu ya. Jadi itu kurang lebih caranya, dan kita akan praktek nih. Nah, yang akan saya lakukan adalah bagaimana kita memproduksi file audionya, yang contoh, lalu kita publikasikan di Spotify, ya. Setelah kita publikasi di Spotify, kita ambil link URL. URL itu artinya link filenya. Kita ambil link filenya, dan link filenya ini yang kita masukkan di web buatan Solvay, web yang kita gunakan untuk memaparkan semua channel-channel digital dan konten-konten digital dari desa kita. Kita harus login ke web kita, masuk ke back-end-nya juga akan kita tunjukkan. Nah, nanti dari sana kita masuk ke fitur yang namanya RSS. Di fitur RSS itu ada tempat untuk memberikan judul dari postingan audio kita ini, dan yang satu lagi ada tempat untuk paste link atau URL dari file audionya di Spotify. Setelah itu kita klik OK atau update, dan secara otomatis file itu sudah tampil di situs desa kita dan kita bisa log out. Nah, pengunjung nanti bisa datang, kalau mereka masuk dari menu rotari yang bundar tadi dan pilih RSS, mereka bisa dengar sesuai judul yang terakhir, misalnya objek wisata baru Desa Meat atau Desa Karaka dan sejarah objek wisata ini. Misalnya kita bicarain sejarah, begitu ya. Oke teman-teman, ayo kita masuk nih, kita langsung praktek. Jadi di layar ini aplikasinya saya anggap nanti teman-teman sudah tahu cara mendownloadnya, namanya Anchor, bisa dilihat yang pertama, lalu Spotify.
kedua-duanya buka account ya, sudah buka account, lalu kita masuk ke Anchor. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke Anchor. Baik, teman-teman, kita akan mulai recording transformasi kontennya menjadi audio ya, menggunakan Anchor. Kita tekan tombol record. Selamat pagi teman-teman semua di Nusantara atau di mancanegara. Ini kita siarkan informasi ini dari Desa Karaka di Papua. Hari ini harinya cerah, langit cerah, tidak ada tanda-tanda mendung atau hujan. Hari ini sepertinya akan banyak aktivitas. Di hari yang cerah ini kita akan melakukan aktivitas dan cerita sedikit mengenai sejarah desa Karaka ini. Oke teman-teman, kita stop dulu sampai di sini ya. Nah ini Balti kita dengar dulu. Nah atau yang ini. Kurang cocok ya, kayaknya ini kita coba lagi ini. Wah, kurang cocok juga. Loh, tidak cocok. Tidak cocok. Jadi kayaknya yang cocok Balti ya teman-teman. Nah, ini cocok. Kita akan tekan tombol plus. Nah, kita sudah pilih ini tombol plus. Jadi kita tekan tombol save. Nah, kita harus beri judul ya. Judulnya kita beri episode ini Desa Karaka. Oke, dan tekan add recording to episode. Artinya ini adalah episode. Episode itu kumpulan, kita masukkan file ini ke dalam judul tadi. Berarti kedepannya kita bisa bikin recording baru masih dalam episode yang sama. Nah, kalau kita sudah siap, di sini ada tombol yes I'm ready to publish. Kalau kita belum siap, kita pencet yang di bawahnya yaitu not yet. Kita sudah siap dan kita tekan yes I'm ready to publish. Nah, pada waktu kita tekan itu, kita diminta untuk masukkan judul dari episode ini. Jadi kita akan berikan judul asal usul Desa Karaka. Gitu ya teman-teman ya. Deskripsinya di sini kita tulis bermacam informasi historis atau historis ya, Desa Karaka Papua. Oke, kita klik done. Season, episode number dan lain-lain ini kalau kita memang kita pakai apa ya itu namanya bagian-bagian ya, kita mau bikin season 1, season 2 atau episode dan lain-lain. Untuk saat ini kita skip dulu dan kita klik publish. Gitu. Ya. Hore. Lucu juga nih. Seru lah. Saya sih terus terang suka nih aplikasi Anchor ini, mudah dan menuntunnya dengan baik. Jadi ini sudah muncul, kita punya publikasi namanya asal usul, ada typo sedikit, nggak apa-apa nanti kita koreksi. Asal usul Desa Karaka. Nah, ini ada tombol share this episode. Ini adalah tombol untuk kita ya. Kita men-share link ini kalau kita mau share langsung dari Anchor. Oke, tapi dalam hal ini kita tidak melakukan itu. Kenapa? Ya, karena pada waktu kita publish tadi, seperti kita bahas tadi dari awal, kita sudah mempublishnya ke teknologi halaman depannya. Istilahnya tadi saya sebut korannya ya, yaitu Spotify. Nah, kita bahas itu di lain waktu. Nah, dengan melakukan itu, file kita ini sudah available di platform Spotify. Nah, kita akan cek sekarang. Yuk. Kita mundur lagi ke kumpulan aplikasi ini dan kita lihat sudah ada Spotify, kita buka. Nah, ini saya sudah login ya karena ini account saya.
Ini ada iklan, kita dismiss dulu dan kita masuk ke tombol search. Nah, ini juga nanti kenapa harus search, nanti kita bahas. Tapi kita search nama file kita uh, atau diri kita sendiri, ya. Nah, ini dalam hal ini saya masukin Eric Nainggolan. Oke. Eric Nainggolan dan kita klik search. Nah, ini sudah muncul. Nah, file yang kita barusan buat ini belum kelihatan di sini. Belum kelihatan di daftar publikasi-publikasi baru karena judulnya kita ingat kan, asal usul Desa Karaka belum ada. Nah, kita coba lihat di See All Episodes. Kita lihat. Di sini akan lebih lengkap lagi listnya. Nah, kalau belum ada, ini bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena kadang-kadang makan waktu dari publikasi tadi untuk muncul di Spotify. Jadi kita harus menunggu. Seharusnya sih tidak lama ya, tapi kita akan cek lagi. Oke, karena belum muncul, kita balik lagi ke Anchor. Nah, kita tunggu ya. Nah, baik teman-teman, karena kita lagi menunggu publikasi kita tadi muncul di Spotify, kita bisa masuk dulu ke Anchor, lihat file tadi. Nah, ini dia ada Desa Karaka kan, yang kita udah buat tadi. Dan kita bisa dengar, kita klik aja play. Selamat pagi teman-teman semua di Nusantara atau di mancanegara. Nah, saya pause. Jadi teman-teman lihat ya, Anchor ini cukup memudahkan karena kita tidak perlu ngapa-ngapain, tapi file kita yang tadi kita rekam sudah langsung digabung dengan intro dari musik ini, dan dia juga mengecil pada waktu kita saat mulai berbicara. Dan kita akan cepatin sekarang ke bagian hampir akhir dan kita dengar endingnya. Oke, di sini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bagian endingnya juga seru karena apa? Karena dia sudah sisipkan ending musiknya di bagian akhir. Jadi smooth banget, halus banget dan enak didengar ya. Aplikasi lain ada yang ribet loh. Kita harus masukin dan kita tentukan kapan mau mulai musiknya, kapan di-cut, kapan bagian akhirnya juga mau masuk dan kapan di-cut. Oke, yuk kita cek sekali lagi di Spotify. Apakah sudah muncul? Kita masuk ke tombol search. Nah, tuh, teman-teman bisa lihat nih, muncul di layar apa? Warna hijau, masih fresh nih ceritanya. Desa Wisata episode 1. Episode Desa Wisata muncul di layar dan ada waktu di situ ditulis 1 minute, artinya baru sekali 1 minute ago. Selamat pagi teman-teman semua di Nusantara atau di mancanegara. Ini kita siarkan ini dia. Informasi ini dari Desa Karaka di Papua. Hari ini harinya cerah, langit cerah, tidak ada tanda-tanda mendung atau hujan. Hari ini sepertinya akan banyak aktivitas. Di hari yang cerah ini kita akan melakukan aktivitas dan cerita sedikit mengenai sejarah desa Karaka ini. Oke teman-teman, kita stop dulu sampai di sini ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah komplitkan cycle-nya ya, sudah sampai ke Spotify. Dan sekarang kita klik tombol share nih, yang ada panah ke atas. Kita pilih yang paling bawah. Ini kita bisa share ke macam-macam nih, ke Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kita ambil copy link yang bawah. Berarti linknya sudah di copy di clipboard. Nah, sekarang ini yang seru lagi. Kita lanjutnya masih di HP nih teman-teman ya. Home saja dulu nih ya, bagian halaman depan. Oke, ini dia alamatnya ericnainggolan.com. Ini tampilan
Profile depan kita minimize, ini bagian artikel kita minimize juga. Oke. Yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan login. Oke. Kita akan login dengan menuliskan alamat garis miring admin ya teman-teman. Nanti kalau sudah punya account-nya, sudah beli untuk keperluan apakah usaha atau pribadi atau desa, akan mendapatkan ini, dan kita masukkan alamat email dan password yang sudah diberikan oleh call center ya, diberikan oleh call center support, dan dari situ kita login nih, kita klik login gitu teman-teman. Ini dari HP nih ya. Nah, kita login dan ingat tadi ya, kita sudah mengcopy link atau URL dari file audio kita yang ada di sudah dipublish di Spotify tadi. Buatnya di Anchor, publishnya di Spotify. Nah, kita sekarang lagi login ke halaman backend dari web buatan Solvay, yaitu alamatnya eriknainggolan.com, karena ini saya ambil contoh milik saya pribadi. Nah, pada waktu masuk permisi. Nah, pada waktu masuk ini lagi loading, yang muncul ini adalah congratulations, you have made it this far, earn 3 trophies and you will stop moving in circle, master branding, scaling and funding. Ini adalah sambutan welcome untuk masuk ke kelas online Blitzscale dari platform platform Solvay yang diimplementasi di web teman-teman nanti. Jadi welcome-nya seperti ini ya. Jadi kalau dia sudah selesai loading, kita bisa pilih let's rock atau pause. Kalau pause artinya kita nggak masuk kelas ya. Kalau pause artinya kita nggak masuk kelas. Kalau let's rock artinya kita akan masuk kelas. Jadi kita untuk sementara ini akan pause dulu, karena kita maksudnya adalah untuk mengupdate RSS feed. Ya, ini halaman depan dari backend, yaitu untuk ngupdate status, masukkan foto, deskripsi, dan channel YouTube. Tapi kita tidak lakukan itu saat ini, kita minimize. Dan di sini kita lihat teman-teman, ya, di sini ada menu-menu rotarinya, dan yang kita klik adalah yang di bawah icon YouTube. Di bawahnya Twitter ada YouTube dan ada RSS yang gambarnya WiFi. Nah, itu kita klik. Oke, nah ini kita udah masuk nih. Saya sudah ada beberapa RSS feed di situ. Kita mau bikin baru, jadi kita klik tombol tambah. Nah, kita akan buat feed baru ini ya. Kita kasih judul namanya Desa Karaka. Oke, kita kasih Desa Karaka dan kita masuk di bawahnya RSS URL. Nah, ini kita sudah copy dan tinggal di paste. Maaf. Nah, ya, jadi kita udah copy dan kita tinggal paste. Kita paste di sini. Ya. Tinggal paste. Jadi kita paste di sini, teman-teman. Nah, sudah. Baru kita klik tombol check-nya, yang artinya oke. Nah, format Spotify ini sudah dikenal sama platform Solvay. Kalau kita masukin URL dari aplikasi lain, dia akan error, dia akan bilang, oh saya tidak kenal ini. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ya, ini bagian atas desa wisata ini sudah ada. Itu ada tombol buang atau edit. Nah, tapi kita nggak lakukan itu, kita sudah selesai. Dan sekarang kita akan log out. Kita log out dulu karena tadi kita sudah masuk ke backend, kita log out. Kenapa? Kita mau lihat URL yang baru kita post tadi
di RSS feed dan kita mau tes apakah file audionya sudah berfungsi dengan baik. Nah, kita masuk ke area RSS feed, itu ada desa wisata yang tadi kita baru posting audio filenya, kita klik. Nah, ini sudah ada judulnya dan kita klik play. Selamat pagi teman-teman semua di Nusantara atau di mancanegara. Ya, jadi dia sudah play, kita akan cepetin sedikit supaya menuju ke bagian akhir dan kita play lagi. Ya. Nah, begitu teman-teman sekalian ya. Jadi kita sudah berhasil mentransformasi konten dari desa ini ke salah satu bentuk elektronik terbaru saat ini, yaitu audio. Dari sini kita harapkan engagement dengan orang-orang baik di Nusantara atau di mancanegara, nanti tentunya harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan lain-lain, bisa lebih mudah dan lebih gampang, dan akan terjadi hal-hal yang mudah-mudahan sangat positif ya. Apakah itu mereka akan menghubungi kita ya, apakah itu mereka akan mencoba membuat planning untuk mengunjungi desa ini, apa mereka akan buat macam-macam. Nah, itu yang kita harapkan. Intinya adalah sekarang kita sudah pada level komunikasi yang setara dengan the rest of the world, orang-orang di belahan dunia lain atau di luar desa kita. Dengan demikian sebenarnya kita sudah membuka pintu yang cukup luas dan lebar untuk kemajuan desa kita di masa mendatang. Sekarang kita sampai di implementasi konten digital ke web destinasi wisata buatan platform Solvay ya. Jadi sampai titik ini ya teman-teman, kita sudah bisa mulai berpikir nih. Ada beberapa hal yang kita sudah pelajari, pola pikir, teknologi, cara menggunakan teknologi untuk memanfaatkan efisiensi dan efektivitas yang tinggi ya, memadukan pola pikir sama teknologi ini. Nah, kita sudah bisa memberikan ide-ide ini misalnya di desa kita ya, atau pada lembaga atau pada usaha yang mungkin selama ini melakukan kegiatan ini tapi dikarenakan kondisi kerja dari rumah atau COVID ini jadi semuanya terkendala. Karena apa? Karena teknologi yang dibutuhkan dan digunakan ini juga tidak mahal, tidak rumit, dan bukan hal baru. Cuma pelaksanaannya saja yang kita lakukan secara berbeda dan sudah dapat dilakukan dengan baik. Dan mengapa tidak kita lakukan ini? Karena di saat-saat ini kita memiliki banyak waktu, dan harapannya bila kondisi nanti kembali normal, kita berharap dengan exposure informasi yang sudah kita transformasi dan kita expose, kita sebarluaskan melalui internet, harapan kita setelah kondisi balik ke normal akan banyak pengunjung atau wisatawan yang datang, karena momennya pasti akan tiba di mana pengunjung itu akan membludak karena selama ini menunggu ya di masa-masa yang penuh dengan tekanan ini ya. Dan akhirnya nanti bisa membawa banyak pengunjung ke desa kita. Tapi di waktu yang sama sebelum itu terjadi, secara virtual kita juga bisa menerima pengunjung dan mereka bisa menikmati informasi, melakukan perencanaan untuk nanti setelah masa-masa ini dan sebagainya. Sangat produktif. Baik,
Kita lanjutkan. Dalam hal ini sebuah desa, desa Karaka namanya, dan untuk melakukan ini ya, pihak-pihak yang melakukan ini harus melakukan kerjasama ya. Contohnya adalah pihak individual atau tim dari desa itu sendiri. Oke. Teman-teman yang terlibat dalam program ini harus sudah mulai melakukan adaptasi bagaimana menaikkan konten-konten ini ke web Solvay yang tadi kita sempat tunjukkan, yang kita bahas sebagai media dari semua konten digital ini ya. Nah, ini bisa juga dilakukan oleh orang-orang dari desa ini atau dilakukan oleh orang lain yang lokasinya di mana ada akses internet tadi yang kita bahas. Tapi mereka juga harus mempelajari bagaimana melakukannya. Dan ini tidak perlu khawatir karena di sini akan terjadi suatu proses pembelajaran ya, mengenali cara kerja platform ini. Sebenarnya tidak sulit karena ini adalah sebuah website yang cara kerjanya hampir sama dengan sosial media, dan website sudah lama lah ya teknologi. Cuma mungkin UI UX-nya tampilannya agak berbeda. Itu mungkin memerlukan trial error, coba-coba atau dibantu. Jadi dengan bantuan individual dari desa ini yang sudah paham, konten ini bisa dinaikkan, atau seperti saya bilang tadi, oleh siapapun orang yang berada di lokasi yang ada akses internetnya. Nah, satu lagi yang bisa dilakukan adalah dengan bantuan dari tim digitalisasi Solvay ya. Ini sebagian dari timnya yang biasa membantu, ada call center, dan tim ini akan dengan senang hati menerima telepon dan melakukan kerjasama dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan, misalnya pertemuan online, diskusi online, atau bila dibutuhkan kita akan lakukan sesi-sesi khusus, sesi online khusus untuk desa ini, bagaimana untuk mentransfer knowledge, skill bagaimana menggunakan platform ini dengan baik, atau tim Solvay sendiri yang melakukan ya. Itu bisa juga kita atur bagaimana caranya supaya teman-teman dari desa ini kalau memang butuhnya cepat bisa didelegasikan pekerjaannya dan kita bantu gitu ya, dan bisa berfokus kepada mempersiapkan objek wisata itu sendiri. Nah, teman-teman, kenapa kita mau lakukan ini semua? Kenapa kita menggunakan website? Kenapa kita tidak andalkan saja layanan-layanan gratisan yang ada, misalnya sosial media atau platform channel A, channel B, atau web gratisan juga ada, atau blogspot dan lain-lain. Karena seperti saya bahas di bagian awal sekali dari sesi kita ini, peralatan yang disiapkan di sini diciptakan dan sudah dipilih tools-toolsnya untuk bisa menjadikan visi ini terrealisasi dengan efektif, dengan cepat, dan dengan masif tentunya, dengan hasil yang sangat memuaskan seperti yang kita bicarakan tadi mengenai inovasi disruptive technology dari beberapa super platform tadi. Dan at the end of the day, akhirnya kita mendapatkan efek bola salju. Efek bola salju itu awalnya kecil dan dia bergelinding melalui proses yang perlahan-lahan dan akhirnya menjadi bola salju yang besar, raksasa, dan efeknya itu akan kita harapkan bisa bermanfaat terhadap visi dan misi yang kita harapkan, yaitu pemaparan dari potensi wisata desa kita ini seluas mungkin, baik Nusantara atau mancanegara. Karena ini banyak yang digunakan sehari-hari di lapisan masyarakat. Jadi kita gunakan smartphone kita, handphone, dan saya akan gunakan situs saya lagi ya sebagai contoh. Oke. Seperti tadi ya, teman-teman masih ingat nggak ya? Kita harus login, klik admin ya, kita ketikkan admin,
lalu masukkan username dan password ya. Ini kita masukkan username-nya, ini yang ini sudah hafal, jadi udah mudah. Kita klik login ya. Nah, masih ingat nggak teman-teman ya? Tadi konten yang pertama kita bahas adalah konten tipografi, tulisan. Yang kedua adalah konten gambar ya. Dan yang ketiga adalah konten videografi. Nah, konten yang keempat tadi kita sudah tunjukkan sambil memperkenalkan kedua aplikasi tadi yang bisa digunakan, yaitu Anchor dan Spotify. Baik, kita akan pause dulu, kita nggak masuk ke kelas. Nah, ini tampilan awal dari semua backend kalau kita login. Kita mau naikkan, oh lupa teman-teman, ada satu lagi konten praktikal yang bisa kita masukkan ya. Itu seperti mengupdate status seperti Twitter ya. Nah, itu sekalian aja kita coba ya. Ini saya mau tuliskan, ini namanya update status. Halo, kita akan posting konten digital desa Karaka. Oke, ini cuma teks saja ya, seperti posting status di Twitter. Dan ini bisa dilakukan dari web buatan Solvay yang nanti teman-teman akan gunakan ya. Jadi setelah diposting itu postingannya akan muncul seperti status. Kita bisa lihat nih dari backend juga kita bisa lihat, kita bisa scroll ini. Nah, oke. Oke. Nah, ini ada postingannya. Halo, kita posting konten digital. Nah, itu dia muncul konten digital Desa Karaka. Oke, kita tutup. Nah, yang berikutnya konten yang kita mau naikkan adalah konten tulisan. Nah, ada dua cara tempat kita menulis. Yang pertama itu adalah di artikel ya, teman-teman. Kita bisa munculkan di artikel atau yang pertama bisa kita munculkan di artikel, yang kedua bisa kita munculkan konten tulisan itu di page. Nah, apa sih bedanya konten artikel dan page? Ini tampilannya saya tunjukkan. Oke, kalau kita balik ke halaman tidak login, saya buka browser satu lagi. Ini yang atas ini adalah profile dan sebelah bawah ini adalah artikel. Jadi kalau kita klik salah satu artikel di bawah ini akan muncul tulisan yang kita pasang. Oke, maaf, ini kebetulan yang saya tampilkan itu adalah video. Jadi kita cari yang teks ya. Ini oke ini. Nah, ini adalah artikel. Ini bentuknya tulisan. Oke. Ada satu lagi bentuk tulisan yang bisa kita tampilkan adalah di tombol yang di bawahnya Instagram ini. Jadi yang ini ya, ada gambar seperti halaman website, kita klik, itu namanya page. Ini adalah lembaran. Ya, ini ada satu konten, ada beberapa konten di sini. Kalau diklik ke bawah, kita bisa lihat, dan ini adalah konten yang berbentuk tulisan. Ya, kita lihat coba konten yang lain. Nah, ini yang agak panjang ya, tapi belum dengan gambar. Tidak apa-apa. Nah, kita akan sekarang menaikkan konten menggunakan page. Oke, kita klik tombol page-nya. Karena kita di backend, jadi tampilannya beda sama pengunjung. Kita bisa menambahkan konten page baru. Kita klik tombol add page ya. Nah, muncul dan kita beri page name. Page name ini akan muncul di atas
halaman nanti bagian atas. Kita beri nama konten sejarah desa Caracas. Oke. Nah, kalau title ini akan muncul di bagian atas dari web address. Jadi tab bagian atas dari web atau browser ya. Nah, itu munculnya akan di situ. Kita tulis ini sejarah, bisa juga sama atau beda nggak apa-apa, desa Caracas. Oke. Page keyword ini adalah kata kunci. Ini bagian dari search engine optimisasi untuk memunculkan halaman web kita di halaman 1. Kita bisa isi page keywordnya, misalnya desa Caracas. Oke. Wisata. Ini kata-kata kunci. Nanti kita bahas juga di lain kesempatan bagaimana menentukan kata-kata kunci ini. Wisata, travel. Nah, ini agak unik nih. Saya mau masukkan Raja Ampat. Ini ada caranya kenapa kita masukkan Raja Ampat. Lalu kata yang penting juga kita harus masukkan adalah Papua. Lalu Indonesia. Ya, kita sudah masukkan Indonesia dan mungkin itu cukup untuk saat ini dan kita bisa masukkan deskripsi. Kita masukkan deskripsi informasi mengenai desa Caracas. Jadi untuk deskripsi ini penting karena ini kalau di hasil pencarian Google ini yang dimunculkan dengan pada waktu list hasil pencarian Google ditampilkan. Ini adalah deskripsi yang dimunculkan. Lalu kita scroll ke bagian bawah, kita geser dengan tangan, dengan jari, dan kita mulai menulis di sini. Ya, kita mulai nulis apapun yang kita mau tulis, apakah itu narasi atau apapun ya. Kita misalnya tulis di pelosok daerah timur Indonesia dan sebagainya ya. Kita tulis panjang lah, mungkin 1000 kata. Oke. Nah, setelah kita tulis baru kita scroll ke atas ya. Kita scroll lagi ke atas. Kadang-kadang kita harus melakukan adjustment ya ukuran layar ini. Oh maaf, kita scroll ke bawah. Lalu kita klik update ya. Kita klik update. Nah, setelah kita klik update, page ini ya, page ini sudah muncul. Kita masuk lagi ke tempat page tadi dan kita lihat page ini sudah muncul di paling bawah, sejarah desa Caracas. Nah, ini kita nggak perlu tes lagi karena sudah pasti akan muncul di halaman websitenya kalau dilihat sebagai pengunjung. Nah, berikutnya yang kita mau naikkan adalah konten fotografi. Oke, gambar. Nah, kalau kita balik ke home, kita klik tombol home, kita akan dibawa ke bagian awal dari back end kita ini. Oke, kita sudah di home, kita post dan kita akan menaikkan foto ya, teman-teman. Ini foto pertama yang akan kita naikkan. Kita masukkan. Dan kita tulis deskripsinya anak bermain bola di desa Caracas. Oke. Lalu kita klik post it. Nah, setelah kita klik post it, gambarnya sudah dinaikkan. Kita naikkan satu lagi ya. Kita naikkan satu lagi ini.
Ini apa? Pantai. Pantai di pinggiran desa Karaka. Desa Karaka, pantai di pinggiran Desa Karaka, ya. Jadi sudah, kita klik post it. Jadi ini cara menaikkan konten-konten fotografi beserta deskripsinya. Nanti kita akan lihat tampilannya bagaimana. Lalu yang satu lagi saya mau tunjukkan adalah bagaimana kita menaikkan konten video. Nah, untuk konten video ini kita akan buka aplikasi YouTube, ya. Kita buka aplikasi YouTube. Teman-teman pasti juga sudah tahu ya bagaimana membuat akun YouTube. Kalau tidak tahu, banyak resourcesnya, juga bisa hubungin kami bagaimana caranya. Oke. Dan kita masuk ke home, ya. Kita masuk ke home, lalu kita klik tombol tambah dan kita upload video. Nah, ini saya membuat video untuk latihan kita ini aja menggunakan kamera, dan kita akan naikkan video ini ke YouTube, dan setelah itu kita publish dan URL-nya kita akan ambil. Oke teman-teman, kita stop dulu. Kita klik next, kita beri judul tes upload desa Papua, ya. Dan ini udah public, location tidak perlu, kita klik next. Ya, it's made for kids, kita klik upload. Oke. Ini masih dalam proses. Nah, sudah naik. Saya mau edit dulu karena ini pengetesan. Kita ganti statusnya jadi unlisted. Oke. Unlisted, dan kita save. Oke. Baik. Nah, teman-teman ya, ini video sudah kita pasang. Ini sudah naik dan kita klik. Nah, ini kita klik tombol copy-nya tadi ini, kita ambil URL-nya, kita klik copy, sudah. Dan URL inilah yang akan kita naikkan di web kita. Ini kita akan naikkan URL ini di tempat isian YouTube channel yang bawah ini. Oke, kita pasang dan kita paste, lalu kita klik post. Nah, dalam hal ini nanti teman-teman akan melakukan ini dengan benar ya, dengan ini kan cuma latihan ya, dengan video dari objek wisata yang kita mau tunjukkan, apakah itu pantai atau air terjun atau apapun yang kita mau tunjukkan. Jadi tadi kita sudah naikkan ya konten untuk status sebagai tambahan, lalu foto, lalu tulisan ya di page, dan video dan audio juga sudah kita naikkan tadi. Nah, sekarang kita akan keluar, kita log out, dan kita lihat konten-konten ini. Ini adalah konten-konten yang
misalnya nanti kita lakukan dan kita naikkan dari tempat yang ada akses internetnya untuk desa yang tidak memiliki akses internet. Nah, mari kita lihat konten-kontennya, kita scroll di timeline, ini adalah konten terbaru, yaitu video. Kita bisa klik dan nonton, ya. Ini videonya, kita bisa klik dan nonton seperti ini. Nah, ini oke. Dan bisa juga kita tonton dari tombol YouTube ini di bawah Twitter. Kita klik tombol YouTube. Nah, kalau di situ akan ada video-video lain di mana disusun rapi dalam bentuk galeri. Kita bisa klik. Nah, di sini kalau kita masuk ke dalam galeri, kita bisa memilih video-video lain yang kita mau tonton ya. Dalam bentuk slider, kita tinggal pilih seperti yang barusan saya lakukan, dia lagi loading. Oke. Seperti ini ya. Oke, dan kalau kita mau tutup, kita klik di sini dan kita minimize. Lalu kita scroll kembali, tadi ini video yang muncul, ada lagi maaf, karena kita di tombol YouTube jadi semua yang muncul adalah postingan-postingan YouTube terakhir. Kita masuk ke home kembali, kita lihat di home apa saja postingan-postingan terakhir yang kita baru post tadi dari back end. Tadi yang pertama adalah video dari YouTube, kita sudah naikkan. Lalu foto yang tadi kita naikkan juga. Ini fotonya. Ya teman-teman sekalian, ada foto kedua tadi ya, ingat ya. Lalu foto pertamanya adalah ini. Nah, itu. Lalu ada status. Nih. Ya. Jadi kita tadi ada posting status, ini dia statusnya. Nah, kalau page dia tidak akan muncul di timeline, tapi muncul di tombol page di bawah Instagram dan kita klik, kita akan masuk ke page. Ini adalah salah satu page yang sudah lama dibuat dan kita punya ada di bawah sejarah Desa Karaka. Kita tidak tulis panjang, tadi cuma contoh. Ya, baik teman-teman ya. Itu adalah bentuk transformasi yang kita bisa lakukan untuk mendigitalkan desa wisata. Tentunya tidak sesimpel itu, harus dipikirkan baik-baik konten yang kita mau naikkan seperti apa. Contohnya adalah bisa kita lihat ini ada salah satu teman kita di Wamena, Pangan Horti Wamena.com. panganhortiwamena.com. Ini perjalanannya panjang juga, dari tidak mengerti sama sekali sampai sudah menjadi seperti ini, sudah memiliki brand sendiri, logo sendiri, sudah rajin posting dan membuahkan hasil dengan mendigitalkan aktivitasnya di Papua, di Wamena. Aktivitasnya sudah merambah ke perkembangan-perkembangan yang sangat membanggakan, yaitu karena bidang hortikultural, banyak kemajuan-kemajuan di bidang pertanian di sana ya. Ini dengan Pak Marinus, ini luar biasa sekali. Ini contoh kegiatan mereka di sana saat melakukan penanaman dan pembelajaran agrikultur di Papua. Pokoknya luar biasa sekali. Mereka juga sudah mendapatkan banyak bantuan. Mereka mendapatkan traktor ya. Coba kita masuk ke galeri fotonya, kita lihat teman-teman. Traktor, pupuk, dan banyak sekali. Kebetulan saya juga berlangganan ke postingan ini, jadi kita bisa berlangganan dari satu website di Solvay. Kita bisa berlangganan postingan-postingannya dan pada waktu dia posting sesuatu kita akan mendapatkan pemberitahuan. Nah, di sini dia sudah posting banyak sekali foto-foto ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini salah satu foto yang saya sangat nikmati ya. Tampilannya ini adalah pada waktu mereka mendapat bantuan. Coba kita ubah posisi view-nya. Nih, waktu dapat bantuan.
Sudah saatnya Denmaka Alsintan pertanian dengan perkembangan waktu teknis agar capaian kebutuhan pasar dan pengembangan ekonomi petani agar ditingkatkan oleh petani Papua untuk bergerak maju dengan manajemen usaha tani yang baik dengan bimbingan. Luar biasa sekali. Ini yang kita harapkan, kemajuan-kemajuan seperti ini ya. Dan pada waktu ini terjadi, informasi mengenai mereka ini terekspos ke seluruh dunia. Siapapun yang ingin berkomunikasi, bekerja sama, dan sebagainya bisa dapat direalisasikan. Baik teman-teman, kita akhirnya sampai di penghujung dari kelas kita ini. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan bermanfaat. Beberapa hal penting yaitu inti-inti dari kelas ini yaitu bagaimana kita pertama melakukan perubahan pola pikir adalah hal yang penting harus kita pikirkan di masa-masa era digital ini. Dengan melakukan itu, kendala yang sekarang terlihat seperti kendala yang tidak kunjung habis, menunggu waktu hingga internet dan infrastrukturnya dibangun di daerah kita bisa teratasi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan dan mentransformasi informasi menjadi informasi yang bisa memberikan kita engagement dengan orang di luar desa kita, di Indonesia, bahkan di mancanegara. Akhirnya kita sampai ke penghujung dari kelas kita, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan impian kita untuk bisa merealisasikan desa wisata digital untuk membantu kita di dalam kondisi yang penuh tantangan bisa menjadi kenyataan, dan akhirnya kita akan dapat menyiapkan cerita-cerita untuk generasi mendatang akan apa yang kita miliki sebagai objek wisata dan bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi di masa-masa ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Erik Nanggolan. Sampai bertemu kembali.